banget Tuhan. Siapa yang sudah siap muji dan menjauhkan nama Tuhan, boleh angkat tangannya. Saya undang semua berdiri yuk. Sambil kita kasih lambaian tangan kita buat saudara-saudara kita yang di kanan, di kiri, depan, belakang. Boleh kasih lambaian tangan. Dada-dada Miss Universe boleh. Semua kita sebuah doa saat ini. Yeay. Mari sama-sama katakan, seperti mentari, seperti mentari pagi, langkahku kau terangi selalu. Amin. Selalu sertai. Katakan janjimu, janjimu ya dan amin, terbukti kau genap. Teguhkan setiap hati. Katakan Yesus, Yesus, padamu ku bersandar, janjimu yang setia sampai selamanya. Percaya firman-Mu yang kekal untuk selamanya. Haleluya. Mari katakan sekali lagi, seperti mentari, seperti mentari pagi, langkahku kau terangi selalu. Amin. Selalu sertai janjimu Tuhan, janjimu ya dan amin, terbukti kau genapi. Teguhkan setiap hati. Angkat tanganmu, katakan Yesus, 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 padamu ku bersandar, janjimu yang setia sampai selamanya. Kaulah Yesus, Yesus, padamu ku percaya, firman-Mu yang kekal untuk selamat. Sekali katakan Yesus, Yesus, padamu ku bersandar, janjimu yang setia sampai selamanya. Yesus, 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 padamu ku percaya, firman-Mu yang untuk selamanya. Mari serukan sama-sama. 3, 4. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Whoa. Sekali katakan. Whoa, oh, oh. Whoa, oh. Whoa, oh. Katakan Yesus, Yesus, padamu ku bersandar, janjimu yang setia sampai selamanya. Amin Tuhan, sebab Kau Yesus Tuhan, Yesus, padamu ku percaya, firman-Mu yang kekal untuk selamanya. Sekali lagi serukan. Whoa, oh, oh, oh. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh.
Bapak Ibu, saya persilakan duduk. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Kita mau sembah Tuhan Yesus saat ini. Haleluya. Kami mau dekat padamu Tuhan. Katakan dekat padamu. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap nafas Tuhan, setiap nafas Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Katakan memandang wajahmu, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku Tuhan, membawa menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Oh, Yesus, mari katakan lagi, dekat padamu Tuhan. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak pernah ku sangka, tak ku sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Dengan imanmu katakan, memandangmu, memandang wajahmu Yesus, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadir-Mu, di dalam hidupku, membawa sembah-Mu, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Let's worship Jesus. Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuji. Haleluya, haleluya. Ku mau nyatakan Tuhan, mari katakan, ku mau
lebih lagi naikkan pujianmu, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, memandang wajahmu Tuhan, memandang wajahmu Yesus, Yesus, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidup, membawa sembahku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu, mengejar hadirmu, mengejar hadirmu, mengejar hadirmu di dalam. Sekali katakan mengejar hadirmu Tuhan, mengejar hadirmu dalam hidupku. Mari kita ambil waktu untuk menyembah Tuhan saat ini. Masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Menyembah Dia, memandang wajahnya. Wow, haleluya. Jesus, haleluya. Engkau sungguh besar ya Tuhan. Wow, malayasi. Kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, haleluya. Ya Bapa, ketika kami dekat dengan Engkau Tuhan, kami mendapatkan sukacita, damai sejahtera. Ada ketenangan, ada kekuatan yang baru dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, terima kasih untuk hadirat-Mu ya Tuhan. Engkau selalu menantikan kami untuk datang kepadamu. Dan biarlah kami senantiasa penuh dengan kerinduan, penuh dengan kehausan akan hadirat-Mu Tuhan. Bukan saja di dalam ibadah kami secara bersama-sama, tapi ketika kami di rumah kami masing-masing secara pribadi maupun bersama keluarga kami. Hadirat-Mu, urapan-Mu selalu kami rasakan, selalu kami alami Tuhan. Karena di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Engkau hadir dan berkat-Mu Engkau curahkan atas mereka semuanya. Terima kasih Bapa. Saat ini kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Urapi kami supaya kami diberikan hikmat kebijaksanaan untuk memahami dan mengerti, menangkap dan menerima rema, sehingga kami bisa melakukan firman-Mu dan mendapatkan berkat dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya berkata, amin. Amin. Haleluya.
Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, sudah dikasih Tuhan semuanya. Shalom. Saat ini kita mengucap syukur untuk segala kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita terus boleh diizinkan Tuhan untuk boleh memuji, menyembahnya. Saya ingin terus mendorong Bapak Ibu di rumah masing-masing ya, buat misbah keluarga. Suami istri, ya, orang tua anak sama-sama berkumpul. Saya percaya ketika nama Tuhan ditinggikan di keluarga kita masing-masing, ya, kita akan mengalami pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihibur, dan yang berkekurangan diberkati. Itulah janji Tuhan. Nah, saudara, selama 2 bulan ini tema kita adalah stay the course, ya, tetap berada pada jalur, tetap pada jalur, supaya kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, sehingga kita mengalami segala berkat yang Tuhan janjikan. Dan minggu yang lalu saya sudah share kepada saudara, membagikan tema yang pertama adalah endurance, bagaimana kita memiliki satu daya tahan dalam kehidupan kerohanian kita, ya, supaya kita bisa menyelesaikan sampai pada akhir. Dan minggu yang lalu saya menyampaikan kepada saudara tentang bersabar, ya, bersabar dalam pengharapan, bersabar dalam penderitaan, dan bersabar sampai akhir. Kali ini topik yang kedua kita akan membahas tentang follow the leader, ya, mengikuti atau ikuti pemimpinnya. Saudara, tahukah saudara kenapa kita disebut Kristen? Mungkin saudara bertanya-tanya, oh ya, kenapa orang yang percaya kepada Yesus disebut sebagai Kristen? Ya, kekristenan bukan sekedar agama, tetapi kita disebut Kristen. Dan kalau beberapa minggu ini, ya, pembacaan kita setahun Alkitab kita sampai di Kisah Para Rasul, saya mendapati bahwa di Antiokhia, tempatnya di Syria, di Turki sekarang ini saudara, pada waktu itu di Antiokhia, murid-murid Yesus untuk pertama kalinya disebut Kristen. Nah, Kristen dalam bahasa sederhananya adalah Kristus kecil. Jadi saudara dan saya ini mewakili Kristus, memancarkan sikap dan karakter daripada Kristus di tengah-tengah dunia ini. Kristen berarti juga adalah pengikut Kristus. Nah saudara, tapi bukan hanya soal mengikut, ya, artinya kita nanti akan belajar di sini apa yang dialami oleh guru agung kita, Tuhan Yesus, itu juga yang akan kita alami. Sama seperti juga para rasul, para murid-murid juga mengalami saat Tuhan Yesus memikul salib, murid-murid juga memikul salib. Mereka mengalami aniaya, mereka mengalami kesukaran dalam pelayanan mereka, dalam misi mereka. Demikian juga saudara dan saya. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam Yakobus 5 ayat 10 sampai dengan 11. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh dengan belas kasihan. Amin. Ya, itu dasar daripada renungan kita. Topik kita pada sore hari ini, yaitu ikuti teladan penderitaan para nabi yang berbicara dalam nama Tuhan. Saudara, kita hidup di sebuah rumah. Mengapa saya katakan rumah? Karena saudara, kita punya rumah tangga kita masing-masing. Ada orang tua, ada keluarga, ya, ada di rumah. Demikian juga kita punya sebuah gereja, dalam arti adalah kumpulan orang percaya, di mana kita punya orang tua rohani, orang-orang yang membimbing dan menggembalakan kita, melayani kita, dan kita juga punya saudara-saudara rohani di gereja. Gereja juga dalam arti rumah. Tapi juga kita mungkin punya suatu lingkungan komunitas yang lain, yang kita mungkin sebut sebagai sebuah rumah buat kita. Ataupun kalau kita berbicara dalam arti yang lebih luas lagi, dunia ini adalah rumah kita. Yang sementara, sebelum nanti kita akan menempati rumah kita yang kekal di surga.
Jadi saudara yang dikasih Tuhan, di dalam rumah itu ada pemimpin, ada orang-orang yang saleh, orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang hidupnya benar, di mana kita bisa meneladani mereka, baik dalam keluarga, dalam gereja, dalam lingkungan tempat tinggal kita, maupun di dalam dunia. Saudara, tidak semua orang yang di dunia itu jahat. Ya, kadangkala saya juga belajar dari orang-orang yang mungkin agamanya bukan Kristen, tapi karakter dan sikapnya mungkin bisa ditiru, bisa dicontoh keteladanannya. Nah, itu dalam arti yang lebih luas. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu saat dalam kehidupan kita rasanya seperti mau menyerah dalam perjalanan rohani kita. Mungkin saudara pun pernah mengalami saat-saat down, saat-saat kehilangan semangat, saat-saat saudara merasa tidak ada orang yang peduli dengan saudara. Ya. Saat-saat kita mungkin berjuang sendiri, saat-saat kita mungkin tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Saudara, saya pun sebagai seorang pelayan Tuhan juga mengalami hal yang demikian, saudara. Ketika dalam situasi dan kondisi yang mungkin tidak ada orang yang tahu, hanya kami dan Tuhan yang tahu, saudara. Ya, ada rasa di mana kita mungkin mengalami satu keadaan yang mungkin sudah, kalau bukan kasih karunia Tuhan, kita tidak mampu. Tapi pada saat itu, ya, berkali-kali Tuhan bicara satu kata yang sangat menguatkan, yaitu adalah bertahan. Ya, bertahan. Dan seringkali saya terhibur oleh gambar yang seringkali saya pasang sebagai gambar di status di WhatsApp saya gitu ya. Di mana di gambar ini ada dua orang. Ya. Yang satu adalah orang yang terus berusaha menggali, mencapai tujuannya, walaupun mungkin terasa masih jauh. Tapi yang dibawanya adalah orang yang menyerah dengan keadaannya. Mungkin dia berpikir, aku udah berusaha sekian lama, tapi belum menemukan, belum mendapatkan apa yang kuimpikan, belum mendapat apa yang aku doakan. Dan kemudian dia mulai menyerah. Ya. You never know how close you are. Ya. Anda tidak pernah tahu seberapa dekat Anda. Never give up on your dream. Jangan menyerah dengan mimpimu. Sudah dikasih Tuhan, secara pribadi kami terus berdoa dan seringkali saya dihibur, dikuatkan oleh gambar ini, saudara. Ini adalah impian gambar gedung ini, gereja kita, saudara. Yang walaupun sekarang ini belum ada apa-apanya. Tapi kadang di tengah pergumulan, di tengah kesulitan, saya lihat gambar ini saya dikuatkan. Ya, untuk kita tidak menyerah, perjalanan kita belum selesai. Siapa tahu, mungkin esok, mungkin lusa, mungkin bulan depan, ya, mungkin tahun depan ada berkat yang tidak terduga yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Demikian juga saya mendorong saudara untuk terus maju, pantang mundur, pantang menyerah, mencapai impianmu, ya, merindukan segala yang kau impikan bisa terjadi dalam kehidupanmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar 3 hal pada saat ini. Yang pertama adalah bertahan, artinya tetap setia, bahkan ketika hidup itu susah. Saya ulangi, bertahan artinya tetap setia, bahkan ketika hidup itu susah. Yakobus 5 ayat 10 saya ulangi, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Saudara, seperti saya katakan di awal, Kristus memikul salib. Sehingga saudara dan saya pun, Alkitab di Perjanjian Baru banyak sekali mengutip supaya kita juga memikul salib. Ya, seperti Kristus memikul salib. Di Perjanjian Lama ada seorang nabi namanya Elia. Bagaimana dia dikejar-kejar oleh Isabel, ya, istri daripada Raja Ahab, raja daripada Israel, yang akan membunuh Elia. Padahal Elia sebagai nabi Tuhan menyampaikan firman Tuhan dengan benar, tapi dia dikejar-kejar untuk dibunuh. Kita juga melihat bagaimana Yesaya, seorang nabi di Perjanjian Lama, dipanggil Tuhan untuk menyampaikan firman kepada bangsa Israel.
Tapi nyatanya bangsa Israel tidak ada yang mau mendengar. Kita juga melihat murid-murid Yesus, 12 murid Yesus semuanya, yang ending hidupnya, akhir hidupnya menjadi martir. Dan kalau tanggal 1 November yang lalu saudara mengikuti ibadah online, saya menyampaikan di sana satu tema membangun pribadi yang tangguh. Ya, sudah bisa dengar lagi di YouTube masih ada. Bagaimana kita mengekspos kehidupan Rasul Paulus sebagai seorang yang sangat tangguh, sebagai seorang hamba Tuhan. Apapun yang dia alami tidak membuat dia menyerah dan kembali kepada kehidupan yang lama. Tapi dia terus maju, berlari-lari kepada tujuan dan panggilan dalam kehidupannya. Saudara dikasih Tuhan adalah mudah untuk setia dan untuk tekun ya dalam keadaan yang baik mungkin. Ketika kita diberkati, ketika semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja dan tidak mengalami kesulitan, mungkin kita bisa setia. Tapi pertanyaannya, bagaimana ketika kita digoda untuk berkompromi ya dengan iman ketika kita mengalami kesulitan? Saat kehidupan menjadi keras, penuh tantangan, penuh kesulitan. Saat itu pencobaan datang. Tadi siang saya baca salah satu tulisan di sebuah grup yang saya ikuti. Ada seorang wanita janda di India. India adalah salah satu negara yang masih berkembang dan keadaan ekonomi di beberapa kotanya sangat-sangat berat. Seorang janda ini usianya memang masih 31 tahun, tapi suaminya meninggal dan mewariskan hutang yang begitu banyak kepadanya dan tidak ada keluarganya. Sementara dia punya beberapa anak. Semua harta di rumahnya sudah habis dan tidak ada yang bisa dijual lagi. Satu saat dia teramat sedih ketika mendengar rintihan daripada anaknya minta makan. Karena tidak ada lagi yang dia bisa dijual, saudara. Kemudian dia teringat ada sebuah toko yang mau membeli rambut. Nah, akhirnya dia pergi ke toko tersebut dan menjual rambutnya seharga Rp150 atau 28.000 demi memberi makan anaknya. Saudara, hidup ini mungkin beberapa orang sedang alami satu struggling, satu pergumulan yang begitu berat. Tapi firman Tuhan berkata, ayo bertahan. Jangan kompromi dalam pergumulan yang berat ini. Mungkin kita digoda untuk kompromi dalam pernikahan, dalam pekerjaan, maupun dalam pelayanan. Saudara, hari-hari ini mungkin saudara merasa kita sedang mengalami masa-masa ujian dalam kehidupan kita. Ya. Apakah kita tergoda untuk menyerah dengan keadaan, berkompromi dengan kenyataan, dan kemudian menyerah begitu saja. Mungkin dalam pernikahan, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita. Saudara, Tuhan memanggil kita untuk tetap setia apapun keadaannya. Jadi, ya, bertahan adalah tetap setia ketika hidup itu susah. Ketika hidup baik-baik saja, setia itu gampang untuk kita ucapkan dan kita lakukan. Banyak kegagalan dalam pernikahan disebabkan oleh masalah ekonomi. Ketika mereka tidak bisa menghandle kesulitan keuangan dalam rumah tangga sehingga mereka kemudian menyerah dan mengambil jalannya masing-masing. Itulah sebabnya beberapa bulan yang lalu kita mendengar banyak berita antrian di pengadilan agama, antrian untuk gugatan cerai itu begitu banyak banget. Ya, karena masa-masa seperti ini banyak rumah tangga yang bermasalah karena ekonomi. Tapi saya ingin terus mengajak saudara dan saya, kita semuanya terus bertahan dalam masa sulit apapun. Karena janji Tuhan berkata, burung di udara dia pelihara, bunga di ladang dia hiasi, terlebih kita semuanya anak-anak Tuhan. Amin. Tetap semangat. Yang kedua, saudara, bertahan artinya hidup untuk garis akhir. Bertahan artinya hidup untuk garis akhir. Yakobus 5 ayat yang ke-11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah
bertekun. Ya, mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Dalam pandangan dunia, siapa yang disebut sukses? Mungkin saudara sudah tahulah, ini suatu pandangan umum. Kalau orang sukses menurut dunia itu adalah orang yang diberkati, ya, yang sehat, yang kaya, yang makmur, mempunyai hidup yang baik, mempunyai banyak uang, ya, punya pasangan yang cantik, pekerjaan yang mapan, rumah yang besar, ya, mobil mewah, seringkali makan di restoran dan kemudian makanan satu meja itu dipoto dan dibikin status. Wah, kelihatan wah hidupnya enak, gitu ya. Itu menurut pandangan dunia. Tapi bagaimana dengan firman Tuhan? Dalam pandangan Tuhan, mereka yang diberkati adalah mereka yang hidup bertekun dalam panggilan Tuhan dan menyelesaikannya sampai garis akhir, saudara. Ya, seperti minggu lalu dalam topik endurance saya sampaikan kepada saudara Rasul Paulus. Bagaimana dia menulis surat kepada Timotius, ya, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Nah, ini yang disebut sukses, saudara. Secara rohani di dalam Tuhan adalah orang yang memelihara iman sampai garis akhirnya dengan satu pertandingan yang baik. Saudara, kita selalu saya umpamakan ada dalam sebuah pertandingan jarak jauh. Apakah itu lari, bersepeda, atau mungkin renang, ya. Kadang kita begitu bangga saat pertama kali saat kita menjadi orang terdepan. Ya, karena itu saya sering melihat ada orang-orang yang ketika pertama ikut Tuhan Yesus dibaptis, rohaninya menyala-nyala, rajin pelayanan, rajin ke gereja. Tapi pertanyaannya, bagaimana sesudahnya? Apakah dia tetap setia sampai pada akhirnya? Seringkali saya mendapati beberapa tahun sesudahnya imannya mulai kendor, mulai tidak ada lagi semangat, tidak lagi ada roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Itu problemnya, saudara. Karena Tuhan tidak hanya mengendaki kita memulai dengan baik, tapi yang Tuhan kehendaki adalah kita mengakhiri dengan baik sampai pada garis akhir. Hadiah hanya diberikan kepada orang yang menyelesaikan pertandingan sampai pada akhir. Hadiah tidak diberikan kepada orang yang serta memulai dengan baik, tetapi mengakhiri dengan baik. Itulah sebabnya para atlet selalu mengatur energi, kecepatan, daya tahan mereka, supaya mereka tetap stabil. Ya. Jangan hanya berlari kenceng saat di awal, tapi kemudian kendor di tengah dan akhirnya tidak bisa menyelesaikan sampai garis akhir. Tidaklah penting bagaimana kita memulai, jika Anda, saudara dan saya jatuh pada akhirnya. Saudara, kalau Anda telah menikah, pikirkan dan renungkan bagaimana Anda berinvestasi dalam pernikahan supaya bisa mengakhiri pernikahan dengan baik. Mengakhiri akhirnya artinya bukan bercerai, ya, tapi ketika dipisahkan oleh maut, ya, Anda tetap setia sampai kepada akhirnya. Jika Anda dalam pelayanan, pikirkan apa yang harus Anda lakukan untuk setia di musim pelayanan sekarang ini dan mengakhirinya dengan baik. Saudara, secara umum di masa pandemi ini pelayanan kita ada banyak kendala. Kenapa? Karena hubungan antar manusia secara langsung kita terbatas. Kita mungkin bisa memaksimalkan secara online, saudara. Tapi kita menyadari bahwa sentuhan secara langsung, kedekatan secara langsung itu berbeda dengan hanya sekedar telepon, video call, teleconference, Zoom dan sebagainya. Jadi kadang kita ada keterbatasan. Tapi inilah di mana kita harus belajar untuk setia dalam pelayanan ini. Jika Anda seorang percaya, apa yang dapat Anda lakukan
untuk memastikan bahwa hidup Anda diperlengkapi dalam iman sepanjang hidup Anda. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak kita semuanya bertahan sampai pada garis akhir. Dan selalu saya tekankan berulang-ulang, kita tidak tahu kapan akhir hidup kita. Ya, jangan berkata saya masih muda, usia saya masih panjang, tidak ada seorang pun yang tahu. Oleh sebab itu kita harus berjaga-jaga setiap waktu, supaya ketika kita dipanggil Tuhan, kita selalu siap sedia. Hal yang ketiga, saudara, yang saya sampaikan pada saat ini adalah berfokus pada pertolongan Tuhan yang akan datang daripada kesulitan saat ini. Berfokus pada pertolongan Tuhan yang akan datang daripada kesulitan saat ini. Yakobus 5 ayat 11, kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Yakobus mengingatkan untuk kita melihat ketekunan Ayub. Dan saya sudah sering kali mengungkapkan kepada saudara bagaimana ketekunan Ayub dalam menghadapi pencobaan. Dan karena ketekunanlah Ayub dipulihkan oleh Tuhan 2 kali lipat dari semula. Kenapa? Karena Ayub melewati pencobaan bisa bertahan karena berfokus pada Tuhan, bukan berfokus pada masalah. Bukan berfokus pada penderitaan, bukan berfokus pada pencobaan itu sendiri. Tahukah saudara perbedaan alat ini? Mikroskop dengan teleskop. Mikroskop adalah sebuah alat untuk melihat bakteri, kuman, sel-sel yang kecil, kemudian dilakukan sebuah perbesaran. Ya, mulai dari 50 kali, 500 kali, 1000 kali, sehingga kelihatan besar, padahal kenyataannya kecil. Nah, seringkali saudara dan saya mungkin kerap kali melakukan, kita membesarkan hal-hal yang kecil. Masalah-masalah kecil, karena sikap dan karakter kita yang tidak tepat, kadang bisa jadi besar. Kadang kita merasa bahwa masalah kita begitu besar, padahal sebetulnya masalah kecil. Ada hal yang kecil aja kita mungkin penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketakutan, menjadi marah, menjadi emosi. Padahal yang simpel, hal yang kecil seharusnya tidak jadi masalah buat saudara dan saya. Tapi ada satu alat lagi, namanya adalah teleskop. Teleskop, ya, gambar ini mengatakan bahwa teleskop ini adalah alat untuk melihat tata surya. Ya, ada bintang, ada bulan, itu bisa kelihatan kecil di teleskop, walaupun di sana kenyataannya besar banget, saudara. Bulan begitu besar, matahari, apalagi bintang itu sebetulnya adalah matahari yang jauh di sana, saudara, di galaksi lain, saudara. Bisa dilihat dan kelihatannya kecil, tapi kenyataannya dia sangat besar sekali, karena jaraknya begitu jauh, ribuan kali cahaya. Nah, saudara, Tuhan ingin kita ini menjadi seperti teleskop. Melihat Tuhan jauh lebih besar daripada masalah kita. Jangan membesar-besarkan masalah seperti mikroskop, tapi mari kita mengecilkan masalah di dalam Tuhan. Dan kita bisa berkata bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya. Jadi mengapa kita tidak bisa berfokus pada Dia? Padahal Tuhan jauh lebih besar dari masalah kita. Jadi kalau saudara dan saya mungkin menghadapi masalah, bersyukur. Dan fokus pada Tuhan. Supaya masalah dan pergumulan yang kita hadapi tidak mengintimidasi kita. Tidak membuat kita menjadi khawatir. Tidak membuat kita menjadi takut, tidak membuat kita menjadi marah ataupun kecewa, karena itu hanya masalah kecil. Saya selalu berulang kali mengatakan kepada saudara, Alkitab berkata dalam 1 Korintus bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Nah, pencobaan biasa, bukan pencobaan yang luar biasa. Sama, masalah-masalah yang kita alami adalah masalah-masalah biasa, bukan masalah yang luar biasa.
Sebab hanya satu yang luar biasa, hanya satu yang besar, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, setuju dengan saya, katakan amin. Supaya kita bisa memahami bahwa hidup kita itu di tangan Tuhan. Ketika Tuhan ada di dalam kita dan kita di dalam Dia, kita menjadi luar biasa, kita menjadi dahsyat karena Tuhan di dalam kita. Saudara, dalam pertandingan lari, pertandingan olahraga, impian para atlet adalah bisa menyelesaikan pertandingan sampai akhir, sampai garis finish. Demikian juga dalam hidup kekristenan, penting bagi saudara dan saya untuk bertahan dan mengakhiri pertandingan dengan baik. Kita harus setia, sekalipun keadaannya berat dan menyakitkan. Kita harus sampai pada garis akhir dan menerima mahkota yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Sebab itu tidak ada pilihan untuk berhenti. Tidak ada pilihan untuk menyerah. Tidak ada pilihan untuk mundur. Hanya ada satu pilihan. Seperti yang firman Tuhan katakan melalui Rasul Paulus. Tetapi ini yang aku lakukan. Aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan, yaitu panggilan di dalam Kristus Yesus untuk memperoleh hadiah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayo jangan lihat semua masa lalu kita, kegagalan-kegagalan kita, kekecewaan-kekecewaan kita. Tapi mari pandang ke depan, fokus pada Kristus. Jangan lihat masalah yang begitu besar. Masalah kita itu kecil kalau kita ada dalam Kristus. Karena Kristus lebih besar dari semua masalah kita. Biarlah hari ini saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengikuti teladan para pemimpin. Yesus Kristus sebagai guru agung kita. Lihatlah bagaimana dia mengalami pencobaan. Lihatlah bagaimana dia mengalami penderitaan. Lihatlah bagaimana dia memikul salib. Teladan daripada nabi dan rasul di Alkitab. Lihatlah bagaimana mereka hidup susah. Bukan karena bersalah, tapi karena memberitakan Injil, karena hidup benar. Jadi saudara, kalau saudara dan saya mungkin dibatasi dalam kerohanian kita, keagamaan kita untuk beribadah, itu bukan hal yang besar. Nabi-nabi, para rasul yang ditulis di Alkitab, pendahulu-pendahulu kita juga mengalami kesulitan yang sama. Jadi alami semuanya dengan enjoy. Dan kalau saudara melihat ada orang-orang yang layak saudara teladani, ya, kalau Kristus kita mungkin tidak lihat pribadinya sekarang, kita hanya lihat melalui Alkitab firman Tuhan. Begitu juga para rasul dan orang-orang yang menulis biografinya sebagai orang yang diurapi oleh Tuhan. Tapi kalau saudara melihat ada orang-orang yang layak saudara teladani, ya, ikutilah teladan yang baik. Ya. Supaya apa? Supaya kita bisa bertumbuh, supaya kita bisa menerima nasihat, supaya kita bisa menerima perlindungan rohani, sehingga kita akan tetap bertahan. Kita tidak berjuang seorang diri, tapi ada orang yang bersama-sama kita, menguatkan kita, mendoakan kita, mengayomi kita, melewati berbagai keadaan yang sedang kita hadapi. Kiranya apa yang kita sampaikan dalam topik ini menguatkan kita untuk saudara tetap bertahan dalam segala sesuatu. Haleluya, Tuhan memberkati. Mari kita siapkan hati untuk menyambut firman Tuhan. Kasih Tuhan Yesus. Mari saya ajak semuanya bisa bangkit berdiri. Kita nyatakan komitmen kita untuk tetap setia mengiring Tuhan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku
kehendakku. Ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bencana-Mu untuk kemuliaan-Mu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka saat ini berada, supaya mereka tetap bertekun, supaya mereka bisa bertahan sampai pada akhirnya, bertahan dalam keadaan yang sulit, bertahan sampai akhir, dan tetap berfokus kepada Kristus. Kami tahu mungkin setiap kami menghadapi masalah, tapi Tuhan tolong untuk kami tidak terintimidasi oleh masalah dan menganggap masalah kami besar. Tapi tolong kami untuk berfokus kepada Kristus, kepada Tuhan, sehingga kami diberi kekuatan untuk memandang bahwa Tuhan jauh lebih besar dari semua masalah kami, sehingga kami bisa berkata segala perkara dapat kami tanggung di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepada kami. Berkati saat ini seluruh jemaat-Mu Tuhan, kota pergumulan mereka mengalami masalah keluarga, Tuhan tolong, Tuhan selamatkan, Tuhan pulihkan. Mereka yang mengalami masalah dalam keuangan, dalam rumah tangganya, dalam pekerjaannya, mari Bapa, Engkau Tuhan yang akan buka jalan. Engkau Tuhan akan memelihara dan memberkati segala kebutuhan mereka. Demikian juga dengan anak-anak, dengan masa depan studi mereka maupun jodoh mereka. Hari-hari ini kami berdoa ya Tuhan, untuk anak-anak-Mu yang sedang berdoa untuk pasangan hidup. Biarlah mereka Tuhan akan pertemukan dengan jodoh yang dari Tuhan, sehingga mereka semua akan diberkati dalam rumah tangga yang berbahagia di dalam Tuhan. Tuhan, kami serahkan, biarlah kami boleh follow the leader, terutama kami mengikut Engkau ya Tuhan, mengikuti teladan daripada Engkau dan juga para rasul dan para nabi yang berbicara dalam nama Tuhan, bagaimana mereka menderita dan memikul salib. Biarlah kami tetap setia memikul salib kami masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara semuanya, kita akan siapkan persembahan kita. Mari kita siapkan di amplop yang sudah tersedia dan kita akan bisa masukkan di kotak yang disediakan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti secara online, silahkan bisa melakukan persembahan secara transfer ke rekening gereja. Mari kita akan berdoa menyerahkan persembahan kita. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kami. Saat ini kami mau belajar untuk taat dan setia menabur di rumah Tuhan, mengembalikan setiap persepuluhan kami kepada Tuhan, maupun juga menabur untuk pekerjaan pembangunan rumah-Mu. Tuhan, kami percaya Kau Allah yang setia, seberapapun yang kami beri ya Tuhan, kami memberi dengan sukacita, kami memberi yang terbaik, berkati dan kuduskan. Kami yakin, kami percaya Engkau akan terus memberkati setiap keluarga, setiap usaha dan pekerjaan daripada jemaat Tuhan, dan juga anak-anak yang sekolah, supaya kami semakin diberkati dan semakin menjadi berkat. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Sekali lagi saya undang untuk kita bisa bangkit berdiri, kita angkat tangan kita. Dan kita akan menerima doa berkat. Siapkan hati kita, siapkan iman kita, supaya segala berkat ini akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan berkata, Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya disampaikannya kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Tuhan akan mengalahkan segala musuh-musuhmu dan membuat engkau lebih daripada pemenang. Tuhan akan memberkati lumbung-lumbungmu, memberkati segala usaha dan pekerjaanmu, sehingga kau menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tuhan Allah akan jadikan engkau menjadi kepala dan bukan jadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Diberkatilah keluargamu serta hubunganmu dengan mereka. Rumahmu dipenuhi dengan sukacita, dengan kekudusan, dengan iman, pengharapan dan kasih, dan kuasa Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata, amin. How great is our God. Sing with me, how great is our God. I will sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. I will sing, how great is our God. Amin. Tuhan berkati.